Nyambung banget. Turun di Pochinki beli kerupuk. Ayo kita masuk game yang ketiga. Itu Wah. contohnya nggak bakal menang ya Itu guys. contoh, itu contoh yang gak bakal menang. Betul kayak gitu. Oke. Kalau itu gue terima bro. Kalau Ya itu gua terima. Tapi ini dia game yang ketiga. Kita bakal langsung menuju ke arah Erangel. Dari arah pesawat Yesnaya menuju ke arah Gatka, melewati Pochinki yang ada kerupuknya. Dan kita bakal melihat kali ini Aerowolf turun di daerah Stalberg, Kameshki dan juga sekitar-sekitarnya. Oke, sudah mulai turun Airwolf menuju ke arah Kameshki. Stalber mereka bakal main scrapping dari bukit yang tidak kalah tinggi dari gunung yang ada di arah Gergopol. Sementara Bigetron kayaknya mereka bakal tetap turun di drop zone mereka, yaitu di arah farm. Ini kalau circle-nya ke atas ya. Feeling gue ada bau-bau circle-nya ke atas sih loh. Gue ada feeling juga sih antara bakal ke Milta Power atau menuju ke Stalber. Nggak tahu feeling gue gitu. Lu gimana? Gua tuh antara shooting range Gergopol, Rozok. Oh kiri atas daerah-daerah lah. situ, ya kiri atas. Gua kalau- Zarki masuk dikit lah, Tipis-tipis ujung-ujungnya ya. tipis-tipis. Gue tuh kalau nggak kanan atas kanan bawah gue. Apa jangan-jangan tiba-tiba circle-nya ke bawah ke SMB. Ini kalau sampai ke SMB, Erlo agak nyesel sih. Kata Aero, kenapa nggak gue paksa aja ke SMB? Betul, kenapa nggak rebutan mobil aja terus gua hajar ke arah SMB-nya dan Oh! wow. Adil, dia nggak mau kita berantem pas. Betul. Dia nggak mau kita berantem, dia ambil setengah-setengah shooting range, Stalber udah dia masuk. Gokil. Circle-nya sangat menguntungkan untuk Aerolove Limax. Betul, untuk BTR juga nggak masalah karena mereka bakal bermain dari arah farm, rotasi cepat menuju ke arah shelter, dan muter lewat kanan, harusnya. Lewat kanan. Ini ngambil bukit yang di atas danau itu enak banget bro. Iya, setuju banget. Antara ambil rumah-rumah di danau, ambil pos di atas danau, atau bahkan ngambil daerah Severny, gudang-gudang, itu kan center tuh. Betul. Gudang, ataupun ngambil di pom bensin, atau seberangnya yang ada rumah compound sama ada ini, sniper yang satu. Pokoknya danaunya, atas danau ini dikontrol. Kalaupun Aerolove pengen ambil titik itu, mereka harus nge-split dua-dua menurut gua. Dua-dua tuh jadi kondisi yang menurut gua sangat prima dilakukan sama Aerolove dengan drop zone mereka yang kayak gini, circle yang kayak gini, mereka bisa nge-stop orang-orang yang bakal datang dari Severny, yang bakal datang dari arah Yasnaya juga bakal mereka potong. Tapi ternyata Navi sudah mendapatkan satu player dari tim Execute dilindes, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby karena dua tim turun di arah Gergopol ini. Betul, nampaknya kita bakal dari Navi yang paling diuntungkan dengan mendapatkan satu buah kill di awal permainan. Yap, sungguh-sungguh menguntungkan lah kalau kita lihat untuk Navi di early game seperti ini. Pecahan poin pertama mereka biasanya kill-kill awal yang bisa dibilang easy kill itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Iya, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan Navi di awal-awal menghasilkan satu kill, menguasai juga kota mereka. Ini jadi awal game cukup oke ya. Apalagi zona juga pindah ke arah atas, mereka tinggal pindah posisi. Tapi ternyata ada yang tim lain yang pindah posisi, tim Ark yang bakal langsung berhadapan dengan tim EUT, memperebutkan area-area dari compound kentang bahkan. ya. Compound kentang berdarah kali ini, di mana Ark langsung menemukan beberapa anggota, bahkan dari EUT ada very good di belakang sendirian, tidak ada bantuan dan tembakan pun gua rasa nggak ada. Dan akankah kali ini back to lobby? Tampaknya. Wait, Ryzen? Oke, Ryzen Ryzen tertangkap ternyata sama Ewan. Kayaknya mereka rebutan di dekat ini deh, dekat farm deh, dekat rumah orang kaya. Karena itu jadi jalur rotasi untuk beberapa tim yang scrapping dari arah rumah 12 dan ingin masuk ke dalam circle. Dan EUT yang tersisa very good, seorang diri aja akan langsung digas aja lah, hanya menggunakan handgun langsung dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat kali ini di awal-awal baru 4 menit masuk ke Erangel, sudah ada tim yang dipulangkan secara utuh ke arah lobby tanpa Ark kehilangan satupun anggota mereka. Betul, ini baru namanya kemenangan mutlak. Ini baru namanya worth it. Apa yang di worth it? Kan 4 poin gak kehilangan satupun. Oh iya. Worth it dong. Iya. Gue kira tuh kalimat worth it tuh bakal lo sangkut pautin sama kayak ada tradingnya atau apanya, ada fake yang intens. Enggak. Gitu. Kan worth it itu kan berarti kan mau memuaskan atau enggak hasilnya kan. Iya. Itu sangat worth it. Ya iyalah kalau di awal-awal itu bisa dibilang 4 free kill loh. Tanpa ngebuang waktu terlalu banyak. EUT nggak ada senjata, Ada. nggak ada perlawanan dari EUT. Itu baru free-nya. Itu baru the untuk real, kill. free-nya ya. Betul. Lu kapan lagi ngelihat 4 orang nggak punya senjata di Lari-lari. turnamen lari-lari? Nggak, masa game sebelumnya EUT juga sama pas. Betul. Turun ditembakin pakai shotgun. Dan sekarang kejadian lagi. Kata EUT, why always me? Ya kenapa mereka terus padahal balik lagi ya, padahal kemarin mereka bagus.
Hari ini kenapa? What happened dengan Nggak EOT? tahu gua, nggak tahu. Mungkin ada mood swing di antara player-player mereka. Mood swing. Kan nggak ada yang tahu problematika yang mereka rasakan itu seperti Betul. apa. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi di balik layar. Betul ya. Ini juga cuma sekedar analisa gitu. Realnya kayak gimana kita nggak ada yang tahu karena dapur sebuah tim yang tahu ya tim itu sendiri. Kita bukan staff EOT. Betul. Kalaupun ada yang di luar timnya paling yang tahu Mimin. Kenapa? Mimin Helmet. Kenapa? Dia seenggaknya tahu harusnya yang terjadi di BTR seperti apa walaupun Mimin bukan bagian dari timnya BTR. Oh nggak salah sih, betul. Tapi dia bagian dari manajemen BTR. Secara keluarga besar lah. Keluarga besar, betul. Mimin jadi ini kayak jadi kakeknya BTR. Wah. Aduh. Kayak dia yang paling tua di antara anggota BTR yang lainnya. Staffnya? Lah enggak, Mimin paling tua di antara anggota. Oh anggota ya. Anggota tim ya, anggota tim. Anggota setuju. Lebih tua dari Ispan, lebih tua dari Thomas, lebih tua dari Juxi Luxi jelas. Ryzen, Microboy lebih tua kan. Belum lagi kalau digabungin sama divisi-divisi game yang lainnya juga. Mimin lebih tua juga pasti. Harusnya gitu. Harusnya iya. Yang kembar juga kan itu pasti lebih muda daripada Mimin. Betul. Mimin tuh tua. Kenapa lu eksklamasi banget gitu? Mimin tuh tua gitu. Kemarin gue habis dikerjain Mimin, sekarang lu gue kerjain Min ya. Oh. Lu rasakan Min. Lu rasakan Min apa yang gue rasakan kemarin Min ya. Oke, back to the beat. Back to the beat. Oke, game back beat. So, dari Rozok ada Secret yang belum beranjak dari Rozok ini. Sementara kalau kita lihat dari live weekly ranking, Aerowolf sedikit tergeser. Mereka saat ini berada di posisi 17. Masih sangat mungkin untuk mereka lolos, tapi mereka perlu memaksimalkan sisa 3 game lagi. Betul. Last 3 game untuk mereka. Langsung di DM Apa? sama Mimin. Kata apa? Awas kau ya. Udah di DM, di WA pula. Gue diserang sama Mimin tuh ya, astaga. Orang tua nih pendendam ternyata ya. Oh, penendam dia. Gak inget umur, suka menendam kayak gitu Mimin ini. Oke ya, kita fokus lagi guys, kita fokus lagi. Mengganggu nobarnya. Mengganggu nobar kan jadinya. Ini kita lagi nobar, lagi nge-cash. Cuma gara-gara Mimin teringat di kepala gua, acara ini jadi agak ribut gitu loh. Aduh, Back to the beat. Back to the game. Back to the game. Gue bilang mau back to the game tadi. Back to the beat sama game ya. Iya, game maksud gue, game. Oh game. Game, tapi jadi gip astaga. Jadi ini bahasa Indonesia game. Ini gara-gara Mimin di kepala gue ini. Min, keluar dari kepala gue Min. Mendingan kita fokus ngeliat Spov yang lagi nge-spray, nge-zoning out DRS dari posisi mereka. Ini nge-split, ini bisa dihajar dari sisi manapun karena Aerowolf melakukan split position. 1-3 split yang mereka lakukan. Betul. Ini lebih ekstrim dari yang gue prediksi tadi. Tapi gue suka banget posisi Aerowolf. Mereka tahu ini jalur ibaratnya rotasi massal. Betul. Tapi dari Aerowolf bukannya mereka set up 4 orang, tapi mereka nyebar ke 4 angle yang berbeda, memastikan mereka punya tempat-tempat yang enak dan juga bisa motongin rotasi tim-tim lain. Cuma sayang aja dari tim DR yang sering nggak ketangkep ketika lagi rotasi. Betul, dan posisi mereka sekarang udah ketahuan. 2 tim ada di bagian atas atau ada di bawah kaki Gunung Stalber. Masih terus diberikan tapping dengan menggunakan M4 dari seorang Gyalzen ke arah Super Una. Namun belum ada damage yang terlalu banyak diterima oleh player-player dari tim Aerowolf Limax. Mereka masih bisa mengamankan posisi mereka. Smoke setup juga sudah mulai mereka lakukan kembali dan akan bergerak dengan menggunakan motor yang ban depannya udah hilang, udah kempes. Masih berusaha mendaki lebih tinggi lagi dan akan di-spray, namun Super Una masih bisa selamat. Betul, mereka masih bisa selamat dan kita bakal perhatikan kali ini dari permainan DRS. Mereka malah meng-counter posisi dari tim Aerowolf dengan tembakan dari ke arah compound. Tapi Spaov sudah mengamankan juga posisi yang cukup enak. Potato bahkan sudah scouting dan mengamankan tempat di daerah-daerah bagian jembatan. Sehingga Aerowolf punya beberapa pilihan nanti ketika zona bouncing. Dia punya pilihan-pilihan untuk pindah posisi. Ya harusnya masih aman sih ya, ini masih aman. Kalau gue jadi Aerowolf, gue langsung rotasi, gue ambil gudang hijau yang di deket server nih, yang lo bilang tadi. Tapi balik lagi Bas, kita enak ngomongnya. Iya sih, mereka kan nggak tahu ya. Iya, kata mereka, gue juga mau lihat map. Kalau mereka bisa lihat mapnya real time kayak gini, mereka pasti juga bakal ambil apa yang kita prediksi. Betul. Atau mungkin rumah pertigaan itu juga rumah yang bagus walaupun di sekitar situ ada bukit-bukit. Lalu apa gunanya map bang kalau nggak bisa dipakai itu? Kayak gini. Stream Buat snipe bang. bukan gitu. Kalau untuk tim setelah game mereka tuh nonton kebiasaannya pergerakan tim-tim Review. lain. Betul, di review and compare. Yap. Kemarin tim geraknya seperti apa, hari ini seperti apa, lalu mereka mencari kebiasaan-kebiasaan yang dapat digunakan untuk melawan tim lain. Betul, dan yang gue bilang tadi rumah dekat pertigaan ternyata lebih cepat diamankan oleh RRQ terlebih dahulu. Tim yang dulu main pinggir sekarang main tengah banget. Betul, ini RRQ bener-bener ngubah gameplay mereka untuk khusus di PMGC. Karena di PMPL saya sama di PMWL waktu itu mereka main gameplay mereka belum seperti ini. Tengahnya pun nggak sampai center. Yap, betul Kayak banget. kayak 3/4 masuk lah ya.
Tapi ini mereka bener-bener langsung nusuk ke tengah cuy. Nusuk tengah. Bahkan Pochinki yang biasanya mereka sayang-sayang, sekarang tinggal ini cepet. Iya, Sayangnya di awal-awal doang. udah kayak Udah kayak mimin zaman dulu cuy. Deketin pas lagi sayang-sayangnya dulu. Untung lanjut ya, alhamdulillah ya. Makanya deketin pas lagi sayang-sayangnya ya, bukan ninggalin pas sayang-sayangnya. Nah itu dia. Itu, berarti Itu hebatnya mimin, deketin Hebatnya pas Mimin. lagi sayang-sayangnya. bisa aja lu abis lu katain tua, sekarang lu bilang hebat. Habis dia nge-DM gue mulu dari tadi, jadi nggak enak kalau Oh. gua masa gue bongkar semua aibnya dia di sini kan nggak enak. Puji dikit ya. Iya, puji dikit lah tipis-tipis, meningkatkan derajatnya mimin dulu. Gitu. Nah, Jadi, dulu, berarti nanti coming soon, coming soon, coming soon. next episode. Next episode. Aduh. Tapi kita bakal lihat dari seorang X It's Fate, tampaknya tembaknya juga oleh tim Navi. Dia cukup terbuka di daerah ujung-ujung tebing. Severny kosong, daerah gudang kosong, tapi Navi menguasai perbukitan dekat arah Severny. Ini kayaknya PW88 yang bakalan gudangnya. Kalau mereka ngelewatin bukit dan kosong, Udah mungkin diambil. mereka ambil. Atau mereka pengen ngambil kota Severny-nya bahkan. Karena Atau- dari Aerolov mereka lebih milih ngambil di rumah pinggir jalan. Betul, atau mereka mengambil rumah di bawah gudang. Ya, bisa juga. Ada juga kan 2 rumah itu kan. Tapi masalahnya rumah yang di bawah gudang itu open field parah. Dan gampang ketembak dari gudang. Itu Kalau dia. mau sekalian ya gudang dulu. Makanya kalau biasanya orang yang ngambil gudang, dia ngontrol juga rumah yang ada di bawahnya. Jadi Dua orang. dua setup yang mereka lakuin. 2-2 atau 3-1 ya Betul. biasanya. Tapi biasanya dikorbanin yang di rumah sih. Iya. 1 orang di rumah, 3 orang di gudang tuh biasanya. Tugasnya cuma nge-HBD aja. Betul, tugasnya cuma dikasih buat nge-HBD orang doang. Kalau dari Secret kayaknya mereka udah cukup prima sih untuk melakukan fight. Mereka dapetin high ground, mereka bisa nembak ke arah Aerolov, mereka bisa nembak ke arah Archer juga. Dan Archer pun sekarang agak sedikit pusing karena satu player mereka cukup low HP-nya, harus dijemput dengan menggunakan vehicle. Tapi Yuhike nggak pengen ngelepasin target yang udah dia lihat. Betul, kita bakal lihat seorang Matoy juga bakal langsung muter-muter mencari informasi juga di mana mereka bisa pindah setelah yang satu ini. Tapi dari Inonix kali ini bakal juga pindah dengan tim Arc. Nampaknya setelah menang fight di awal-awal, mereka belum menambah pundi-pundi kill mereka pada game kali ini. Tapi Betul. sudah mulai masuki zona ketiga, harusnya kita bakal melihat banyak tim yang mulai berdempetan dan mungkin akan bertukar-tukar knock dan juga peluru. Mulai masuki zona ke-4, 5 dan seterusnya. Yes, sementara Footballis mengamankan bagian luar dari shooting range-nya. Terus dari Navi juga sudah mulai mengamankan daerah shooting range. Ada 2 tim yang rebutan untuk daerah-daerah sekitar shooting range kali ini. Dari Footballis mereka bakal naikin lagi, perbanyak lagi setupnya untuk punya angle view yang lebih jelas. Dari Solkai ditembakin dari arah belakang, namun sepertinya Tingzi tidak ingin terlalu komit untuk melakukan zoning out ke arah Footballis. Karena mereka udah duluan naik ke atas tebingnya. Iya, dan kita bakal dari tim Oh, Navi bergerak bakal lagi ke bawah. circle-nya. Langsung ke bawah ke arah bagian bunker. Dan kita bakal lihat dari tim Nova juga ya, sudah melakukan setup di daerah-daerah high ground, di rumah-rumah juga. Bahkan ada beberapa player yang bermain di daerah open field-nya, memastikan ketika ada nabrak dia punya posisi flank angle berbeda. Tapi tampaknya kita bakal lihat dari tim Loops cukup berdekatan dengan satu tim lagi. Aerowolf dilewati saja kali dengan Potato. Wah, Potatonya apa tuh? terbang. Ilmu apa ini milik oleh seorang Potato? Bisa sampai terbang-terbang dan muter-muter di udara. Itu Bahkan apa? salto-salto sampai 7 kali. Itu apa barusan tadi gua ngelihat mobilnya. Wow. Wow. Magnum Tornado tadi barusan lewat begitu aja ya. muter-muter. Gokil. Tapi di sisi lain Navi juga sudah mulai perang dengan PW88 dan Loops akan mengontrol high ground ini dengan lebih nyaman lagi. Namun Stop juga berhasil diamankan. Ada trading yang terjadi. Tukar 1, tapi dari PW88 sudah bertambah 1 player lagi dan Korpai tidak bisa diselamatkan, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Navi. Tampaknya bakal coba berdekatan tim PW888. Lempar bom itu lempar belum sampai menumbangkan lawan yang bahkan belum mengenai targetnya. Betul, dan sudah berhasil di revive. Ice bakal mundur ke arah belakang, smoke setup terlebih dahulu. Oh, granat ternyata bukan smoke, udah mulai dimasang, bakal dilempar menuju ke bagian seberang sana. Lower granat bakal diincar. Old Boy masih aman di posisi dia sejauh ini. Namun 2 granat yang dilempar dari PW88 belum bisa menjatuhkan satupun player dari tim Navi. Vehicle-nya sudah mulai terdengar kabur dari arah bukit ini, tapi sepertinya ini akan membuat sedikit kelengahan yang terjadi ke arah Navi. Lempar granat lagi menuju ke bagian seberang, hanya memberikan splash damage yang tidak terlalu banyak dan bakal langsung di-spray dengan menggunakan DP scope 6 ke arah lower ground dari high ground ini. Iya, kita bakal lihat juga dari PW888 dalam posisi ngepron, bakal berhati-hati sekali. Dan tampaknya Navi membuka badan seperti ini juga perlu berhati-hati dari tim-tim sekitar, karena cukup banyak tim yang sudah mengisi area-area Severny. Bahkan kalau kita lihat di kill feed, RRQ dan juga tim Loop sudah mulai fight kembali. Dan dari PW88 sudah mulai melempar smoke setup juga, ngepop smoke untuk coba menyelamatkan kendaraan-kendaraan mereka. Yes, jangan sampai kendaraan hancur karena masih belum bisa diprediksi circle-nya nanti bakal bergerak menuju ke arah mana. Sejauh ini kalau kita lihat dari Bigetron, mereka bertahan dengan 3 player mereka karena Ryzen sudah dipulangkan di awal-awal.
Dan Aerowolf harusnya sudah berhasil masuk ke dalam zona. Harusnya Aerowolf tuh tadi ngambil tempat yang ditinggalin sama RRQ. Betul, tapi kita bakal lihat sih dia ngisi di bagian mana persisnya ya. Tapi kita bakal lihat dengan 15 tim tersisa dan juga tinggal 55 individu masih hidup. Harusnya cukup banyak tim yang mulai terkikis, mulai masuk ke zona ke-45, apalagi kalau sampai ke arah open field. Yap, dan dari Navi kali ini masih memantau dengan scope 4-nya. DP yang ada di tangannya di juga G9 tadi sudah mulai nge-zoning out beberapa tim yang masuk ke sekitar mereka juga. Mereka cukup dekat dengan beberapa tim termasuk tim Archer yang saat ini terjebak di arah Broken Wall di kota Gergopol. Ya, sorry, Sever nih. Sever nih, Apa jadi Gergopol? sama-sama atas sih, tapi agak miring aja. Dan kita bakal lihat ini beberapa tim juga sudah mulai masuk ke area-area zona. Aero sudah mulai buka jalan juga, Potato menuju ke arah Sever nih, tapi circle-nya bakal menuju ke arah open field ini bahaya banget. Aerowolf bisa ketemuan sama Bigetron, bahkan jalur rotasi dari Aerowolf bisa dipotong sama tim BTR. Ini dua-duanya dempetan dan gua rasa dari BTR mereka bakal ambil jalur paling utara. Pemikirannya sama seperti yang dilakukan oleh tim Aerowolf. Potato membuka jalan untuk jalur arah utaranya. Bigetron ngelihat dari arah belakang tapi belum ada tembakan dari Bigetron. Tapi dua player ini ada Reynaldre dan juga Spav dalam satu mobil yang sama. Belum ada tembakan pasti yang diberikan tapi mobil sudah mulai terdengar bunyinya. Ada A1. Ada A1 yang akan mengontrol bagian atas dari arah rotasinya Aerowolf. Tapi lolos Aerowolf-nya. Karena lower ground. Tapi dia nabrak ke arah PW88. Yang udah bonyok tapi. Yang udah bonyok, betul, yang udah bonyok. Tapi mereka bakal transit kayaknya. Iya, kita bakal kayak ini fight di semua sisi circle. And what a nice bomb dari seorang Team Loops kayak ini. Dan Federal menumbangkan lawan. Carilio dalam posisi tumbang juga. Tukeran bom demi bom menumbangkan. Tapi Ice akan tumbang oleh Potato. What a nice shot di kill feed terlihat juga. Dan dari tim Aero sudah mengirimkan 3 anggota mereka masuk ke dalam zona. Betul, dan itu tempatnya cukup prima menurut gua. Dari Potato berhasil mendapatkan 1 tadi. Mereka harusnya bisa melakukan regroup atau repositioning lagi. Ada berapa tim yang belum masuk? 1, 2, 3, 4 total ya. 5 termasuk BTR harusnya. Iya, BTR belum terlihat juga. Mereka masih nge-hold juga di daerah perbukitan kanan. Dan kita mungkin mereka bakal pindah ketika zona sudah bergerak. Dari tim Secret yang tadi bonyok, kali ini mereka sudah bisa melakukan reset kembali, reset tipis-tipis, udah mulai healing lagi. Dan dari pemain-pemain yang ada di bagian lower ground, Footballist, mereka mendapatkan tempat yang cukup enak sejauh ini berada di arah bangkai pesawat. Tapi sepertinya dari Secret mereka tidak ingin melepas perang mereka dengan tim Loops. Ketika ingin bergerak, ada satu tim lagi yang merangkak naik dari shooting range. Iya, kita bakal lihat kali ini dilempar juga bom ke arah bawah dan tampaknya tepat depan tim Loops. Akan kamu kena targetnya dan yes! Seorang Rex menumbangkan 2 anggota tim Loops, tapi Chayoski bakal harus di end terlebih dahulu. Betul, untuk menjadi poin tambahan bagi tim Secret, ini bakal berani untuk maju ke bagian depan, menyusuri smoke yang cukup tebal yang sudah terset up, yang bentar lagi mungkin bakal hilang juga. Ada spray through the smoke lagi dari Yuhai, ingin memastikan kill mereka tidak di-steal oleh tim lain dan tidak ter-revive oleh anggota lain dari tim Loops. Namun di sisi lain dari Blue Beast, di mana mobil mereka sudah mulai terbakar, sudah mulai berasap juga, kali ini bakal langsung di-tapping saja dengan menggunakan M16 kali 4 di arah bangkai pesawat. Belum ada target yang mereka tumbangkan dan Bigetron pun berhasil masuk ke dalam zona. Iya. Masih di bagian bibir zonanya, tapi BTR udah cukup enak posisinya untuk saat ini. Tapi untuk BTR mereka perlu untuk berhati-hati lagi karena mereka perlu maju sedikit lagi nanti ya. Tapi sementara ini Aerowolf BTR keduanya aman. Tapi dari BTR perlu meng-clear dulu lawan mereka yang terdekat, yaitu tim Secret yang tepat depan mereka. Betul, sementara dari Archer berhasil mendapatkan 1 player dari A1, langsung diamankan begitu saja. Smoke demi smoke sudah mulai di setup. Microboy menerima beberapa damage yang begitu menyakitkan. Matoy menjaga di bagian belakang dan sedikit lengah karena ada vehicle yang bergerak. Sebuah keuntungan karena Zuxi berhasil mendapatkan Matoy dari tim Secret. Yuhai terlambat dalam memberikan backup fire dan akan ada tapping asmara menuju ke bagi yang ada di depan Yuhai-nya persis. Ini posisi enak banget ya dari tim FUT untuk perang dengan tim BB. Tinggal nembakin dari dalam bangkai pesawat dan Aito Chan tampaknya dan bomnya terbang jarak jauh, tapi ternyata tempat yang enak hanya bertahan untuk sementara karena dari tim FUT perlu pindah kali ini secepat-cepat dengan kendaraan mereka keluar dari arah bangkai pesawat menuju ke arah pertempuran. Tapi backup fire-nya nggak main-main, dia punya M249 ini 100 peluru di klipnya. Spray through the smoke belum memberikan hit mark sama sekali, tapi setidaknya ini ngebuat player-player dari BB nggak bisa berbuat banyak juga. Lempar granat lagi bakal dibalas menuju ke arah seorang Raum. Apakah bakal mendapatkan satu knockdown? Tapi belum ada knockdown. Kali ini sedikit counter shoot, belum bisa menumbangkan Lutz. Dan akan dibalas kembali, 1 pick kembali diamankan, namun efek ledakan dari granat menjadikan kondisi ini sedikit berimbang kembali. Ini kalau BTR nggak di lock sama TS, dia bisa mengganggu kedua tim ini, BB dan juga tim FUT. Tapi karena dia perlu membersihkan terlebih dahulu tim TS, dia agak ragu untuk maju ke depan kali ini ya.
Betul sekali dan masih terus dilemparin granatnya berusaha untuk memulangkan Futbolis ke arah lobby. Lutz pun harus mundur ke belakang dari UAS untuk melakukan healingnya. Raum berada di posisi yang cukup nyaman, namun dari Luva pun sudah mulai melempar granat demi granat kembali. Ini dua tim yang melakukan long fight, tapi bisa dibilang ini agak sedikit wasting time sih, karena mereka masih belum masuk ke dalam zona. Sedikit counter shoot, kali ini Luva tertahan, dia melakukan lane pick menuju ke sebelah kanan. Dan lagi Raum dengan M249 yang membuat Bluebees tidak bisa berbuat banyak. Iya, kita bakal lihat serangan Lusen juga tim FUT lainnya bakal coba nyayur terlebih dahulu. Di lain sisi BTR dengan 3 anggota mereka harusnya udah main nge-push Rex ataupun langsung menuju ke arah safe zone, di mana Aero enak banget di ujung circle dan tim Secret bakal pulang di posisi ke-15, di mana mereka sementara berada di nomor 22 untuk weekly point mereka. Betul, tapi Bigetron harus melakukan reset terlebih dahulu karena ada player mereka yang sedang di take down. Federal bergerak dipulangkan menuju ke arah lobby, kali ini Bluebees nekat untuk rotasi, dipotong begitu saja. Aito-chan menjadi last man standing yang dipulangkan ke arah lobby bagi tim Bluebees. Oh my god, lihat betapa ramainya di daerah sisi kanan. Ada RRQ, ada Godsend, ada Navi, ada Envy, ada DRS, semua mengumpul di ujung zona kanan dan menjadi sayur-sayurannya tim Aero dan juga Ark kali ini. Ini enak banget, BTR dapetin zona yang cukup enak. Aeroloh apalagi bagian utara benar-benar kosong melompong, bahkan RRQ chaos parah. A1 dipulangkan secara cepat menuju ke arah lobby, kali ini Godsend pun harus mundur ke arah shooting range, di mana Blueson juga sudah mulai bergerak dan Secret tidak bisa bertahan lama. Paraboy pun bakal perang dengan Execute. Satu orang berhasil diamankan di bagian luar dari Broken Wall ini. Sementara Navi yang sudah tidak punya healing lagi, dia ingin mendapatkan 1 kill tambahan ke arah RRQ. RRQ tinggal 1 kalau nggak salah, apa 2 ya? Tinggal Di 2E. satu lagi di 2E. Tinggal di 2E doang. Baju ke depan ada Old Boy yang tampaknya tukeran nyawa antara Old Boy dan juga tim RRQ. Tapi di 2E mati sama zona. Tapi nggak, iya bener, dia bener kayak. Tapi kita bakal kayaknya dari kedua yang mati nggak ngaruh juga karena placement point sama, 1. Betul, iya masih 9 ya. 1-9. 11-10 soalnya. Tapi terkikis sangat-sangat cepat ya, menyisakan 9 tim 28 yang live. Tampaknya mulai semakin pincang tim-tim yang bermain kali ini. Zonanya ke atas atau ke bawah sama-sama menguntungkan tim Indonesia. Siapapun itu, dan PW88 bertemu dengan Futbolis. Ini Futbolis iseng ya dari tadi ya. Berapa tim dia repotin loh. Betul, dan tampaknya zona ke bawah. Circle-nya. Aero perlu meng-clear TU, perlu meng-clear loops kalau mereka pengen dapetin tempat yang enak, tapi FUT Raum di-knock sama seorang Luxi kali ini. Kita bakal lihat apakah dari tim-tim Indonesia bakal coba nyayur dan nyari kill di zona-zona akhir ini. Kalau dari BTR, posisi mereka udah sangat nyaman dari posisi mereka saat ini di high ground. Yang jadi PR sekarang Aerolwolf, karena mereka harus ngelewatin open field dan itu mereka datang dari arah lower ground ke high ground. Betul, gimana caranya mereka masuk dalam zona? Itu pertanyaan besar kali ini. Betul, karena Archer juga ngerepotin banget dari tadi. Mereka mengambil satu shake kecil yang ada di pinggir jalan untuk memperlambat rotasi dari tim Aerolwolf. Oh, Sung, pick tipis aja nih, tipis-tipis aja ngambil sisi bagian kanan dari smoke-nya, dan akan ditambah smoke tambahan lagi membuat Aerolwolf tidak punya view ke arah tim Archer. Tapi Nova cukup nekat untuk mengambil last man standing dari tim Loops Golden, dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Zuxi di sisi lain juga berhasil diamankan oleh tim DRS. Microboy mendapatkan tradingnya, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, dan Zuxi mendapatkan sebuah kesempatan lagi untuk di revive. Oke, Aero boleh maju pelan-pelan juga, tapi kita bakal dari tim Aero juga bakal mencoba untuk menarik kaki dari tim Ark, tapi malah Renar yang keteknikan oleh seorang Sung. Tapi dari zona juga zona mulai menghimpit, zona mulai sakit, dan kita bakal lihat kali ini banyak banget tim yang akan bertumbang-tumbangan mencari spot di dalam zona. Ya, gue rasa Archer udah mati sih, gerak mereka udah gak bisa kemana-mana lagi, dikunci sama tim Aerolwolf. Tapi kita bakal fokuskan terlebih dahulu karena Execute bakal melakukan peperangan. Fate masih dalam posisi proning, depan mereka ada Futbolis yang sudah mulai menunggu kedatangan dari mereka, dan BTR tidak ingin menjadi third party. Mereka butuh melakukan healing dan boosting terlebih dahulu, dan kita lihat di arah kill feed Archer dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Aerolwolf, Limax dan Bigetron Red Alliance bertahan di top 6. DRS pun selesai. Iya, kita bakal kali ini kill demi kill dikantongi juga. Harusnya ini bakal jadi game yang sangat menguntungkan bagi tim Aerowolf untuk mencari poin-poin tambahan pada game kali ini. FUT tepat mencari posisi juga di ujung circle. BTR masih berada di ujung banget circle. Dan dari tim Aero lagi berusaha mencari celah masuk ke dalam circle-nya. Betul, mereka bergerak pelan dan pasti kali ini. Sudah berada di balik smoke satu player mereka. 16 orang yang masih bermain kali ini, dan berhasil diamankan satu player dari tim Execute. Potato dengan ketajaman matanya berhasil menemukan satu orang yang bersembunyi di balik pohon dan di atas tanah. Last man standing, kita bakal dari tim Aero bisa merupakan last man standing yang berada tepat di dalam asap, tapi spray down dari seorang Super Una menuju ke bagian atas, di mana dari tim FUT yang lagi melakukan setup, tapi Microboy yang mendapatkan killnya.
Kita bakal ada seorang Super Una bakal maju ke depan bertemu dengan It's Fate. Spray down tapi belum menemukan Awas target ada yang Fate. lagi. Cacing Awas gaming. ada Fate. Satu berhasil diamankan namun fast respawn counter shoot dari Aerowolf belum sempat memulangkan Una menuju ke arah lobby dan kali ini mereka masih bisa bertahan namun ada tim lain yang mengganggu pertempuran ini. Footballis mendapatkan satu steal kill dari Execute sebelum Fate dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan tanpa point placement pun Aerowolf udah top 16 kembali. Kita sama-sama mendukung kedua tim Indonesia kali ini ya, yang masih bertahan hingga akhir-akhir. Lemparan bom hampir merupakan dua anggota dari tim Nova, tapi dari Spalv tampaknya mengetahui di mana letak musuhnya. Betul, ini udah saling lempar granat, saling berseberangan, hanya terbatas satu gunungan kecil sementara Spalv yang sudah mulai mengeker dan Lovazin pun mendapatkan satu spot yang cukup enak kali ini. King akan melempar granat. Ini dua-duanya punya granat dan Alred terkena beberapa splash damage dari lemparannya tim Nova. Iya, kita bakal lihat ini jadi clash yang cukup Ini harus nge-retake membahayakan. posisinya Nova sih. Betul, ini harus retake posisi nge-retake Nova. posisinya Nova. Kalau Aero pukul Nova, sama-sama enak untuk dua tim ini, Veteran juga Aerowolf. Betul, ini sangat-sangat diuntungkan tapi satu player Nova sudah mulai terspot. King sudah tidak bisa berbuat order maksud gua, yang sudah tidak bisa berbuat banyak lagi karena sudah mulai terspot. Ada satu granat yang sudah mulai dikokang, akan dilempar. Zuxi melempar granat ke arah order. Satu orderan menuju ke arah lobby akan masuk menjadi poin untuk Red Aliens. Kedua tim Aerowolf juga nyairin ke arah tim Nova, tinggal sisa Di-push. seorang King, Oh. tapi Potato akan menumbangkan lawannya dan top 3 untuk Indonesia. Indonesia. Dung 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 dung. Indonesia. Dung 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 dung. Hajar Footballis. Dung 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 dung. Hajar Footballis. Dung 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 dung. Udah ya, capek ya. Oke guys. Kita bakal dukung Indonesia ya. Ada Bigetron Red Alliance, ada Aerowolf Limax. Hei Karbitan, mana bokongmu tak tendang sini dari belakang. Hei, ini dua tim Indonesia bertahan di top 3 loh. Yang penting Super Weekend dulu dan Bigetron bakal perang dengan Aerowolf. Ternyata Footballis tidak ingin ikut-ikutan untuk berperang. Lovazin sudah mulai terspot. Top 2! Top 2 untuk Indonesia. Siapa bareng chicken gua nggak masalah. manapun. Manapun terserah. Udah ada proning shoot dari Renal Ray mendapatkan seorang Luxi. 2 lawan 2, kondisi berimbang. Kali ini Potato masih melakukan healing tapi Microboy bakal masuk dari arah sebelah kanan. Microboy berhasil ditumbangkan dan hanya menyisakan Luxi. Last man standing, 2 lawan 1, 7 kill untuk kedua tim Indonesia. Sama-sama imbang. Apakah kita bakal melihat first chicken untuk Aerowolf atau akankah BTR melanjutkan dominasi mereka? One on one Potato lawan Zuxi. Spray down dari Zuxi belum menemukan targetnya tapi sudah membuka posisi dia. Betul. Potato berada di balik beberapa rumputan tapi di sebelah dia juga ada Renare. Zuxi hanya bermodalkan satu forting akan menghadapi 2 pemain dari tim Aerowolf tapi lemparan bom belum menumbangkan tim Bigetron kali ini. Betul, ingin mencoba keberuntungan berikutnya. Zuxi melempar granat yang begitu panas. Wow, my What a god. nade dari seorang Zuxi. Gila, BTR emang tim yang galak banget kalau masalah ngelempar utilities Iya. cuy. Wah gila men. Gokil. Kok bisa? Dari 3 granat yang dilempar, dua granat diantaranya ngasih damage yang dalam banget ke arah Aerowolf. Iya. Dan kita bakal lihat ini Potato di secure kill. Kita bakal Renare mempedekan diri untuk one on one. Kita bakal lihat antara Zuxi juga Renare. Oh, tipis. Sama sekarang tapi Renare nyawanya tinggal secoy lagi dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron. Tapi top 2